Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman, terdapat sebuah stasiun kereta api tua yang sudah tidak beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Stasiun itu dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, menciptakan aura misteri yang menakutkan di sekitarnya. Penduduk setempat menghindari tempat itu seperti wabah, dan cerita-cerita menyeramkan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di stasiun itu telah berkembang dengan cepat di antara mereka. Namun, meskipun dikenal sebagai tempat yang angker, keberadaan stasiun itu masih menjadi rahasia yang menarik bagi sekelompok remaja pemberani dari desa tersebut. Mereka adalah Kim, Daniel, dan Sarah, teman-teman masa kecil yang selalu penasaran dengan misteri-misteri yang tersembunyi. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Suatu malam di bawah cahaya bulan pucat yang menerangi jalan setapak yang berliku-liku, ketiganya memutuskan untuk menjelajahi stasiun kereta itu. Di antara suara gemuruh angin malam dan dedaunan yang bergoyang, mereka tiba di pintu gerbang yang usang dan berkarat. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam stasiun yang sunyi. Di dalam, udara terasa kental dengan aroma kelembapan dan usang. Lampu-lampu redup di langit-langit menyebarkan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Daniel memegang senter sambil mengarahkannya ke sekeliling, mencari petunjuk tentang apa yang pernah terjadi di tempat itu. "Tidak ada yang pernah berani masuk ke sini," kata Kim dengan suara gemetar. "Kita harus berani. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," sahut Daniel mencoba menerangkan temannya. Saat mereka menjelajahi stasiun itu lebih dalam, mereka mendengar suara aneh yang menggema di lorong-lorong gelap. Seakan-akan suara langkah kaki yang tak terlihat kasat mata mengikuti mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah, menelusuri setiap sudut stasiun yang terbengkalai. Tiba-tiba, Sarah menjerit ketakutan. Di depan mereka, di bawah cahaya senter Daniel, terlihat sosok bayangan yang kabut berdiri di ujung lorong. "Siapa itu?" seru Kim, jantungnya berdebar kencang. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan ketiga remaja itu dalam kegelapan yang menyelimuti. Hanya suara-suara angin malam yang menyanyikan lagu seramnya di sekitar mereka. Kim, Daniel, dan Sarah masih berdiri di tengah-tengah lorong gelap stasiun kereta yang sangat angker itu. Setelah sosok misterius itu menghilang, ketiganya bertukar pandang dengan wajah pucat penuh kebingungan. "Apa itu tadi? Apakah hantu?" tanya Sarah dengan gemetar. "Mungkin hanya ilusi mata kita," ujar Daniel mencoba meredakan ketegangan. Namun sebelum mereka bisa memperdebatkan lebih lanjut, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Dari kegelapan, muncullah sosok tua berpakaian seragam pekerja stasiun yang sudah lusuh. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan-kerutan, dan matanya yang tajam memancarkan kehadiran yang membingungkan. "Siapa kalian? Apa yang kalian cari di sini?"
Tanya pria tua itu dengan suara parau. Ketiga remaja itu saling berpandangan, tidak yakin apa yang seharusnya mereka katakan. Akhirnya Kim mengambil inisiatif untuk menjawab. Kami hanya ingin tahu tentang stasiun ini, tentang cerita-cerita yang beredar di desa. Pria itu mengangguk, seolah-olah memahami rasa ingin tahu mereka. Stasiun ini menyimpan banyak rahasia. Banyak hal yang terjadi di sini. Hal-hal yang sebaiknya kalian tidak ikut campur. Tapi kami ingin tahu, ujar Daniel. Tidak ingin melepaskan kesempatan untuk mengungkap misteri yang ada. Pria tua itu tertawa getir. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Tapi jika kalian benar-benar ingin tahu, ikutlah denganku. Dengan hati-hati ketiga remaja itu mengikuti pria tua itu, melangkah ke lorong-lorong gelap yang terbengkalai. Mereka melewati ruangan-ruangan kosong yang dipenuhi dengan debu dan kenangan masa lalu yang terlupakan. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruang kantor kecil yang terletak di ujung stasiun. Pria tua itu duduk di kursi yang berdebu, menatap ketiga remaja itu dengan pandangan tajam. Kalian ingin tahu tentang stasiun ini? Baiklah, dengarkanlah dengan baik. Ini adalah kisah yang berbahaya dan mematikan. Kisah tentang kereta hantu yang melintasi rel ini setiap malam. Pria tua itu duduk di kursi, menyilangkan tangannya di depan dadanya, sementara ketiga remaja itu duduk dengan tegang, siap mendengarkan kisah yang akan diungkapkan. Dulu, stasiun ini adalah tempat sibuk yang ramai dengan kedatangan dan keberangkatan kereta api. Tapi suatu malam, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di sini, ujar pria tua itu dengan suara serak. Mata Kim, Daniel, dan Sarah melebar mendengar kata-kata pria itu. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam itu, kereta api tercepat yang pernah beroperasi di jalur ini melaju dengan kecepatan penuh, membawa penumpang dari kota ke desa-desa terdekat. Namun, di tengah malam yang gelap, kereta itu hilang dari radar. Ketika petugas mencoba menghubungi masinis, namun tidak ada jawaban. Dan ketika mereka mencapai stasiun ini, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Lanjut pria tua itu. Ada apa? Tanya Sarah dengan suara gemetar. Puing-puing kereta yang hancur berserakan di sepanjang rel. Tidak ada yang selamat dari kecelakaan itu. Semua penumpang dan kru kereta tewas tak tersisa, jelas pria tua itu. Dan sejak saat itu, sesuatu yang aneh terjadi di rel ini setiap malam. Penduduk setempat menyebutnya sebagai kereta hantu. Katanya, jika kalian mendengar suara peluit kereta di malam hari, itu adalah pertanda bahwa kereta hantu itu akan melintas. Tambahnya dengan suara yang memilukan. Kim, Daniel, dan Sarah terdiam, mencerna setiap kata yang diungkapkan oleh pria tua itu. Mereka tak bisa membayangkan betapa mengerinya kejadian itu. Dan sekarang mereka berada di tengah-tengah misteri yang sama. Kalian harus meninggalkan tempat ini sekarang juga, ujar pria tua itu tiba-tiba. Matanya melirik ke arah pintu. Kereta hantu itu akan segera datang.
Dan kalian tak ingin menjadi korban selanjutnya, bukan? Dengan hati-hati ketiga remaja itu bangkit dari kursi mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan berlari keluar menuju stasiun. Dan berlari keluar dari stasiun. Di bawah cahaya bulan yang menyilaukan, mereka berdiri di luar stasiun, mendengarkan suara gemuruh jauh di kejauhan. Suara kereta yang sedang datang. "Kita harus pergi," seru Daniel. Dan mereka berlari menjauh dari stasiun, meninggalkan belakang misteri yang belum terpecahkan. Kim, Daniel, dan Sarah melarikan diri dari stasiun kereta tua dengan nafas tersengal-sengal. Mereka merasa detak jantung mereka berdegup kencang, terombang-ambing antara ketakutan akan apa yang baru saja mereka dengar dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang misteri kereta hantu. "Mungkin kita seharusnya tidak mendengarkan cerita itu," kata Sarah. Napasnya masih tersengal-sengal. "Tapi sekarang kita tahu kenapa stasiun itu ditinggalkan. Ada sesuatu yang tak beres di sini," tambah Daniel, mencoba merangkul fakta yang baru mereka pelajari. Mereka berjalan menjauh dari stasiun, memasuki hutan yang gelap. Cahaya bulan yang pucat hanya sebagian besar disaring oleh pepohonan yang rimbun, meninggalkan mereka berjalan dalam kegelapan yang menyelimuti. Namun mereka tak bisa mengabaikan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. "Kita harus kembali ke stasiun. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa kita temukan," kata Kim dengan mantap. Daniel dan Sarah setuju, dan dengan hati-hati mereka berbalik arah menuju stasiun kembali. Saat mereka mendekati bangunan tua itu, suara gemuruh yang semakin keras menggema di kejauhan. "Kereta hantu!" bisik Daniel dengan nafas tersangkut. Mereka mempercepat langkah mereka, memasuki stasiun dengan hati-hati. Namun, ketika mereka mencapai lorong-lorong gelap yang kosong, mereka menyadari bahwa mereka tak sendirian. "Ada apa?" tanya Sarah, matanya membelalak. Kim menunjuk ke sebuah bayangan gelap yang terdengar dari sudut ruangan. Ketiganya menahan nafas, hati-hati mendekati bayangan itu. Namun sebelum mereka bisa melihat lebih jelas, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Suara peluit keras dan mengerikan menggema melalui stasiun. Mereka merinding, menyadari bahwa kereta hantu itu semakin dekat. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," seru Daniel, suaranya penuh dengan kepanikan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu meloncat keluar dari kegelapan, mengungkapkan sosok yang mengerikan. Mereka menjerit ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri, kereta hantu itu melintas dengan cepat melalui stasiun, menyapu mereka ke dalam kegelapan yang menakutkan. Kereta hantu melesat melalui stasiun dengan kecepatan yang mengguncang tanah di bawahnya. Kim, Daniel, dan Sarah terdorong mundur oleh angin keras yang dihasilkan oleh kereta yang melintas. Mereka berusaha keras untuk tetap berdiri, hati-hati menghindari terperosok ke rel yang terbengkalai di sekitar mereka. Saat kereta itu melintas, mereka dapat melihat bayangan-bayangan samar dari penumpang yang tampaknya terperangkap di dalamnya. Wajah-wajah pucat dan mata yang kosong menggambarkan keputusasaan yang mengerikan. Dan dengan suara gemuruh yang meresap hingga ke tulang, kereta itu lenyap dalam kegelapan malam, meninggalkan ketiga remaja itu terguncang dalam ketakutan.
Kim mencoba menahan nafasnya yang terengah-engah. Apa itu tadi? Apa yang baru saja kita saksikan? Daniel menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat pucat. Itu benar-benar mengerikan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka berbalik untuk meninggalkan stasiun, tetapi langkah mereka terhenti oleh langkah kaki yang mendekat dari lorong gelap di belakang mereka. Mereka berpaling dan melihat pria tua yang mereka temui sebelumnya. Langkahnya mantap meskipun di tengah kegelapan yang menyelimuti. Pergilah, cepat! Kereta hantu itu akan kembali, ujar pria tua itu dengan suara keras. Tatapan matanya penuh kekhawatiran. Tapi bagaimana dengan Anda? Kita tidak bisa meninggalkan Anda di sini, seru Daniel, mencoba menarik pria tua itu bersama mereka. Pria tua itu tersenyum getir. Saya sudah terlalu lama di sini. Tidak ada tempat bagi saya di dunia luar. Tapi kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Pergilah sebelum terlambat. Dengan berat, Kim, Daniel, dan Sarah meninggalkan pria tua itu di stasiun yang angker, melarikan diri dari kegelapan malam yang gelap. Mereka berlari secepat mungkin, mendengarkan suara gemuruh mereka yang semakin dekat di belakang mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan dengan cahaya bulan yang menyilaukan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan muncul dari balik pepohonan. Kereta hantu itu kembali, melayang di atas rel dengan kecepatan yang mencekam. Mereka harus berlari, melarikan diri dari bahaya yang mengancam, tanpa tahu apakah mereka akan selamat dari malam yang mencekam di rel kereta angker itu. Kim, Daniel, dan Sarah terus berlari melewati hutan gelap, mengejar cahaya kecil yang menjadi satu-satunya panduan mereka melalui kegelapan malam. Suara gemuruh kereta hantu yang menggema semakin dekat, menambah kepanikan di dalam hati mereka. Tidak boleh berhenti, harus terus berlari, desis Sarah. Napasnya tersengal-sengal. Mereka melintasi semak belukar yang lebat, melompati akar pohon yang menjulang, dan menghindari dahan-dahan yang menggantung rendah. Namun suara gemuruh kereta itu semakin dekat, menggambarkan bahaya yang mengancam di belakang mereka. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari kegelapan muncul sosok hitam yang menakutkan, terbentuk dari bayang-bayang yang menyerap cahaya bulan. Ini adalah penjaga kereta hantu, entitas jahat yang bertugas menjaga kereta tersebut. Kim, Daniel, dan Sarah terperangkap di antara kereta hantu yang menghampiri dan penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka saling berpandangan, mencari cara untuk melawan kegelapan yang mengancam menelan mereka. Tidak ada tempat untuk kita bersembunyi, bisik Daniel dengan mata yang penuh ketakutan. Namun di tengah ketakutan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Cahaya kecil mulai bersinar dari dalam hati mereka masing-masing, memancarkan keberanian dan tekad yang sangat kuat. Kita tak boleh menyerah, ujar Kim dengan suara yang penuh keyakinan. Kita harus bersatu dan melawan kegelapan ini bersama-sama. Daniel dan Sarah mengangguk. Dengan hati yang berani, mereka bersiap untuk menghadapi ancaman yang mengancam. Dengan teriakan yang menggema, mereka menyerang penjaga kereta hantu dengan keberanian dan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Kim menggunakan kecepatan dan kelincahannya,
Daniel menggunakan kekuatan dan kecerdasannya, sementara Sarah menggunakan keberanian dan ketekunannya. Meskipun terjadi pertarungan yang sengit, mereka tidak menyerah. Akhirnya, dengan upaya bersama, mereka berhasil mengalahkan penjaga kereta hantu, membebaskan diri dari ancaman yang telah mengancam mereka. Dengan nafas tersengal-sengal dan hati yang penuh dengan rasa lega, Kim, Daniel, dan Sarah melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan gelap. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka di depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah membuktikan bahwa keberanian dan persahabatan mereka lebih kuat dari kegelapan yang menakutkan. Dan dengan tekad yang kuat, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di perjalanan mereka menuju kebenaran. Setelah melarikan diri dari pertarungan yang sengit dengan penjaga kereta hantu, Kim, Daniel, dan Sarah terus melangkah melewati hutan yang gelap. Cahaya bulan yang pucat terus menyinari jalan mereka, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti. Namun meskipun mereka berhasil mengalahkan penjaga kereta hantu, misteri di balik kereta angker dan stasiun itu masih belum terpecahkan. Mereka merasa bahwa mereka harus terus maju, tidak peduli apapun yang mungkin menanti mereka di depan. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di ujung hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah terowongan tua yang menganga di depan mereka. Terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan segalanya. "Ini dia, terowongan yang menjadi jalan satu-satunya ke stasiun angker," ujar Dani. Tatapan matanya penuh dengan ketegangan. Tanpa ragu, ketiganya memasuki terowongan tersebut. Di dalam, kegelapan yang menyelimuti membuat mereka merasa seperti terjebak di dalam alam semesta paralel yang gelap dan menakutkan. Mereka berjalan dengan hati-hati. Langkah mereka menghasilkan dentuman yang terdengar memenuhi ruangan bawah tanah. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang menakjubkan. Cahaya kecil yang bersinar di kejauhan menandakan adanya jalan keluar dari terowongan itu. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju cahaya tersebut, diikuti oleh perasaan lega yang memenuhi hati mereka. Tiba-tiba mereka keluar dari terowongan dan memasuki sebuah lembah yang indah, di mana stasiun kereta angker terletak di kejauhan. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari langit dengan warna-warni yang memukau. "Itu dia, stasiun kereta angkernya sudah terlihat," ujar Sarah. Tatapannya terpaku pada bangunan tua yang menjulang di kejauhan. Dengan hati yang penuh dengan harapan dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah melangkah untuk maju, siap mengungkap misteri yang tersembunyi di balik rel kereta angker dan stasiun itu. Dan di ujung terowongan, mereka menemukan terang yang mereka cari selama ini. Dengan langkah yang mantap, Kim, Daniel, dan Sarah mendekati stasiun kereta angker. Bangunan itu terlihat seperti monumen dari masa lalu yang kelam, tetapi di dalamnya mereka tahu bahwa misteri menakutkan menanti untuk diungkap. Mereka memasuki stasiun dengan hati-hati, menyelidiki setiap sudut dengan cermat. Cahaya pagi yang menyinari menembus jendela-jendela kusam, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong gelap di belakang mereka. Mereka berpaling dan melihat pria tua yang mereka temui sebelumnya di stasiun itu.
Pria tua itu kembali, bisik Sarah, matanya memancarkan kekhawatiran. Pria tua itu mendekati mereka dengan langkah mantap. Tatapannya tajam memperhatikan ketiga remaja itu. Kalian telah melakukan perjalanan yang panjang dan sangat berbahaya. Tetapi kalian tidak akan menemukan jawaban yang kalian cari di sini. Kim, Daniel, dan Sarah saling pandang, bertanya-tanya apa yang dimaksud pria tua itu. Apa maksudmu, Pak? Tanya Daniel dengan ragu. Pria tua itu mengangguk perlahan. Kisah tentang kereta hantu dan stasiun ini adalah cerita yang beredar di kalangan penduduk setempat. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Mata Kim berbinar-binar. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami ingin mengungkap kebenaran. Pria tua itu pun tersenyum pahit. Kebenaran itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada misteri itu sendiri. Tetapi jika kalian benar-benar ingin tahu, kalian harus bersiap menerima konsekuensinya. Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang di dalam bayangan stasiun yang sunyi, meninggalkan Kim, Daniel, dan Sarah dalam kebimbangan. Namun ketiganya tidak takut. Mereka bertekad untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik stasiun kereta angker itu. Bahkan jika berarti harus menghadapi kebenaran yang sangat menakutkan di stasiun itu. Dengan hati yang berani dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah melangkah maju, siap untuk memulai petualangan terakhir mereka menuju kebenaran yang sejati. Dengan hati yang teguh dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah memasuki ruang bawah tanah di stasiun kereta angker itu. Cahaya redup dari senter Daniel menyinari lorong-lorong gelap, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar mereka. Mereka merasa getir dan tegang, tetapi juga penuh dengan keinginan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik misteri ini. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka di ujung lorong. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam, mereka terkejut melihat seorang pria tua yang duduk di meja kayu yang rapuh. Di tengah tumpukan-tumpukan buku dan catatan-catatan kuno. Pria tua itu lagi, bisik Sarah, matanya terbelalak. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Selamat datang anak-anak muda. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Kim, Daniel, dan Sarah saling pandang, bingung dengan apa yang mereka temui. Siapa kamu? Tanya Daniel dengan suara gemetar. Panggil aku Profesor Winston. Aku adalah penjaga rahasia di balik stasiun angker ini, jawab pria tua itu dengan tenang. Profesor Winston kemudian menceritakan kepada mereka kisah yang sebenarnya di stasiun kereta itu. Dia menjelaskan bahwa puluhan tahun yang lalu stasiun itu menjadi saksi dari tragedi besar yang menghantui desa tersebut. Ketika kereta hantu melintasi stasiun ini setiap malam, itu adalah pengingat akan kecelakaan mengerikan yang terjadi di masa lalu. Dan saya adalah penjaga yang bertugas untuk memastikan agar cerita itu tidak dilupakan, jelas Profesor Winston dengan suara yang penuh pengalaman. Kim, Daniel, dan Sarah terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja mereka temui. Mereka menyadari bahwa stasiun itu bukanlah tempat yang angker, tetapi sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan kenangan yang menyedihkan.
Sekarang kalian telah tahu kebenarannya. Tugas kalian adalah memastikan bahwa cerita ini tetap hidup, agar tragedi yang terjadi tidak pernah dilupakan, kata Profesor Winston dengan serius. Dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab, Kim, Daniel, dan Sarah meninggalkan ruangan itu, siap untuk mengabdi pada misi mereka. Mereka keluar dari stasiun kereta angker dengan perasaan lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik misteri itu. Mereka membawa dengan cerita dari masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Demikianlah kisah tentang stasiun kereta angker dan keberanian Kim, Daniel, dan Sarah untuk mengungkap kebenaran yang telah tersembunyi. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tidak pernah melupakan masa lalu, bahkan jika itu penuh dengan kesedihan dan tragedi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.